selain itu doa dan restu orang tua juga menjadi penopang kita, Pak. Ada mata kuliah pencerahan kalbu nih, Pak. Nah, pencerahan kalbu itu pertama kali saya dapatkan ketika saya masuk di UMI. Kenapa kamu memilih UMI? Iya, itu salah satu pertanyaan menarik. Iya, Pak. Kenapa sih harus OSC gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan selaku host dalam program podcast di Universitas Muslim Indonesia di channel YouTube resmi Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Nah, dalam waktu dekat atau sekarang sementara berlangsung itu pendaftaran untuk program salah satu beasiswa paling prestisius di Indonesia. Beasiswa ini sangat banyak diminati oleh lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi, yaitu universitas. Nah, di Universitas Muslim Indonesia sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terfavorit dalam jajaran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan beasiswa OSC Medcom. Nah, kali ini kita telah menghadirkan dua orang mahasiswa keren, dua orang mahasiswa dan mahasiswi award OSC Medcom di Universitas Muslim Indonesia. Nah, mereka adalah, saya langsung saja sapa, itu pertama adalah Muhammad Arya Primasatya. Assalamualaikum Arya, ini sapaan akrabnya Arya atau Muhammad atau Primasatya ini? Biasa dipanggil Arya, Pak. Arya? Iya. Jadi dipanggil Arya saja? Iya. Oh, kalau dipanggil makan bisa? Bisa, bisa sekali. Nah, Arya ini adalah salah satu mahasiswa award OSC Medcom UMI untuk program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UMI. Nah, angkatan 2021, betul Arya ya? 2021 itu angkatan UMI-nya sebagai mahasiswa UMI, tapi mendaftar sebagai award di OSC Medcom itu 2020. Nah, yang kedua itu adalah Sya'baniyah Hasana Muhammad. Itu disapa apa? Biasa dipanggil Sya'ban, Pak. Sya'ban. Iya. Nah, Sya'ban ini adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk program studi Kesmas atau Kesehatan Masyarakat angkatan 2021. Iya. Betul itu? Betul, Pak. Tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi saja. Benar, Pak. Nah, langsung saja karena mereka berdua ini, sekedar informasi, mereka berdua ini adalah dua orang dari 30, totalnya 2 angkatan kalau nggak salah ya. 3 angkatan untuk OSC Medcom di Universitas Muslim Indonesia. Nah, totalnya sekarang itu berjumlah 30 orang. Nah, mereka berdua adalah ya yang jajaran yang terbaik lah. Gitu kan? Nah, saya mau dulu dari Sya'ban. Nah, Sya'ban ini ngomong-ngomong, apa sih motivasinya daftar yang pertama dulu itu mendaftar sebagai calon penerima beasiswa OSC Medcom kemarin sebelumnya? Apa sih alasannya memilih OSC Medcom itu sebagai tujuan? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya sedikit cerita, Pak. Saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang ekonomi kurang masih menengah ke bawah. Jadi saya sebagai anak pertama dan juga anak perempuan pertama di keluarga, saya merasa, wah, saya harus jadi contoh untuk adik-adik saya. Saya harus bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya coba untuk mencari beasiswa. Salah satunya direkomendasikan oleh kakak senior saya untuk daftar beasiswa OSC. Dan sekedar informasi, ini adalah kali kedua saya daftar OSC. Sebelumnya sudah sempat? Iya, sudah sempat, Pak. Sebelumnya di kelas 11 tahun 2018 saya sempat daftar, kemudian gugur di tahap awal, Pak, tahap online test. Dari situ saya mulai belajar, saya mengevaluasi diri saya, apakah yang kurang dari saya, apakah saya kurang belajar, kurang persiapan, atau lain sebagainya. Jadi di tahun berikutnya saya mulai mempersiapkan diri dengan baik, dan alhamdulillah saya bisa berada di UMI ini dan bisa bertukar pikiran dengan orang-orang hebat dan bisa bersama dengan teman-teman OSC lainnya. Good. Sebelumnya sempat tidak lulus, setelah itu mengevaluasi. Iya. Itu tidak lulus di awalnya, itu di tes pertama, tahap pertama. Tes pertama, Pak. Wah.
apa yang paling berkesan saat mengikuti tes OSC Medcom pada saat itu? Kalau ditanya yang paling berkesan mungkin pada saat tes wawancara, karena di situ kita benar-benar dilatih bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dengan baik, dilatih bagaimana public speakingnya, ditanya seputar kenapa kamu memilih award di OSC, sedangkan ada beasiswa lain. Kenapa kamu memilih UMI? Iya, itu salah satu pertanyaan menarik. Iya, Pak. Kenapa sih harus OSC gitu? Karena kan mungkin ada banyak kejaran daftar beasiswa yang nggak kalah bagus dari OSC itu. Apa sih? Alasan pertama saya karena beasiswa OSC ini memberi kesempatan kepada kita yang kurang mampu, tentunya membiayai kita sampai lulus 100%, kemudian bebas uang pangkal 100%. Dan juga awardee-awardee-nya ini mendapat beasiswa bantuan uang saku Pak, atau biaya living cost. Jadi setiap bulannya kita diberi biaya uang saku untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk membeli buku, biaya kos, dan biaya kehidupan lainnya Pak. Artinya kita tinggal, kalau orang Makassar bilang tinggal bawa badan. Iya, tinggal mempersiapkan diri Pak. Iya, Persiapkan diri. jadi tinggal jalan aja gitu kalau sudah dinyatakan lulus. Keren Soal banget ya, kebutuhan Pak, dan lain-lain sudah ditanggung oleh OSC. Iya. Betul. Nah, kalau Arya punya cerita lain nggak atau soal ini prosesnya waktu mendaftar OSC itu? Ya, saya sedikit cerita nih Pak, waktu saya mendaftar OSC. Saya sama kayak Saban mendaftar OSC itu sudah 2 kali. Oh. Nah, lolosnya pas kedua kalinya. Untuk yang pertama, saya gugur di tahap akhir. Waktu itu saya berangkat ke Jakarta untuk tes offline, dan setelah itu saya dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian yang kedua, saya selama mengikuti OSC kan tidak lulus nih, tapi ada semangat untuk daftar ulang. Cuman saya istirahat 1 tahun Pak, untuk belajar untuk bisa raih ini beasiswa OSC, karena salah satu keunggulan OSC adalah di mana kita bisa berkesempatan magang di medcom.id. Nah, itu salah satu tujuan saya juga, karena melihat dunia kerja sekarang Pak, apalagi banyak sekali pesaing-pesaing kita nantinya. Nah, ini melalui beasiswa OSC kita bisa magang, kita bisa promosikan diri kita nanti, seperti itu. Nah, kemudian waktu pertama kan Universitas Muslim Indonesia belum terdaftar menjadi bagian dari OSC. Jadi masih bingung kampus mana yang dekat dengan daerah saya, asal daerah saya, yaitu Sulawesi Tengah, Kota Palu. Nah, Makassar itu belum ada. Nah, ketika saya daftar kedua kalinya, saya melihat ada kampus yang berada di Sulawesi, yaitu Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Fajar. Nah, kemudian saya share nih Pak, universitas mana yang bisa dikatakan unggul lah, seperti itu. Nah, salah satunya adalah Universitas Muslim Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia Timur yang terakreditasi institusi unggul. Nah, saya akhirnya memilih Universitas Muslim Indonesia ini Pak. Jadi kemudian saya suka akuntansi, dan pilihan jurusannya kebetulan ada akuntansi. Nah, setelah universitasnya saya searching di Google, kemudian saya searching lagi akuntansinya ini akreditasinya apa. Nah, kebetulan fakultasnya akreditasinya A dan akuntansinya juga A. Nah, ini salah satu kesempatan saya untuk mendaftar di Universitas Muslim Indonesia. Nah, alhamdulillah tahap demi tahap saya lewati, usaha sudah saya lakukan, kemudian doa sudah saya lakukan, dan tibalah masanya saya untuk tes online. Pertama kan online, kemudian kedua kita ada tes berkas. Nah, alhamdulillah itu saya lewati cukup mulus Pak, lulus, kemudian lulus lagi. Nah, dan yang terakhir adalah kita wawancara. Nah, wawancaranya kita secara online kan, karena kendala pandemi kemarin, jadi semuanya dilakukan secara online. Nah, ini kan baik Syaban maupun Arya ini kan sebelumnya dinyatakan tidak lulus di tes awal. Itu apa sih yang masih motivasi kalian berdua untuk saya mau daftar tetap harus OSC Medcom gitu, daripada beasiswa yang lain? Kan mungkin kan ada orang yang dia tidak lulus di salah satu jenis beasiswa, itu kemudian coba di jenis beasiswa yang lain untuk berikutnya. Itu apa sih alasannya sehingga masih memilih OSC Medcom lagi sebagai tujuannya lagi untuk yang kedua kalinya mencoba lagi begitu? Ada alasan-alasan khusus begitu?
Kalau dari saya, selain karena berkesempatan magang, kita juga bisa dijadikan sebagai duta OSC, Pak. Jadi para awardee ini bakalan diseleksi lagi, kemudian dipilih yang terbaik yang dijadikan sebagai namanya duta OSC. Nah, di duta OSC kita berkesempatan untuk ikut touring dari Yayasan Medcom dan Surya Edukasi Bangsa. Touring itu biasa dari berbagai kota. Jadi pengalaman kakak-kakak sebelumnya, mereka bercerita bahwa mereka diajak keliling untuk berjalan-jalan di kantornya Medcom, Pak. Wah, keren sekali ya, Pak. Karena kebetulan kita baru direkrut jadi duta, jadi untuk kegiatan touring dan roadshow ke beberapa kampus lainnya itu mungkin masih ditunda, Pak. Jadi mungkin itu salah satu keunggulannya dari yang disebutkan Arya. Kalau Arya, salah satunya mendaftar OSC itu tidak terlalu rumit, Pak. Saya rasa ini beasiswa tapi dilakukan secara online. Nah, karena saya berpikir banyak sekali beasiswa-beasiswa di luar sana yang pendaftarannya harus secara offline. Tesnya offline, kemudian dan tahapan-tahapannya cukup rumit. Nah, ini salah satu alasan saya kenapa saya harus daftar ini beasiswa OSC, karena salah satunya kemudahan itu sendiri yang diberikan oleh OSC, dan dari kemudahan itu ketika kita mendapatkan beasiswa tersebut banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan seperti itu, Pak. Dan alasan saya juga OSC ini menjanjikan seperti itu, apalagi universitas-universitas yang tergabung dalam OSC ini salah satu merupakan universitas-universitas swasta terbaik nih, Pak, di Indonesia. Seperti salah satunya ini sendiri. Nah, sekarang kan Sya'ban dan Arya ini kan sudah lakukan proses perkuliahan. Nah, sudah jalani proses perkuliahan di UMI. Nah, sejauh ini itu gimana rasanya? Yang pertama sebagai awardee OSC yang ada di UMI, yang kedua itu sebagai mahasiswa UMI. Saya mau dulu dari Arya dulu. Itu gimana ceritanya? Banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan ketika saya masuk di Universitas Muslim Indonesia. Nah, salah satunya adalah ada mata kuliah pencerahan kalbu nih, Pak. Nah, pencerahan kalbu itu pertama kali saya dapatkan ketika saya masuk di UMI. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti mata kuliah pencerahan kalbu, di mana kita dibentuk karakter, bagaimana menjadi manusia yang baik, seperti itu, akhlak yang baik, kemudian diajarkan semua tentang keagamaan, seperti itu. Itu salah satu alasan saya bersyukur ketika saya masuk di Universitas Muslim Indonesia. Jadi sudah banyak hafalannya kayaknya Arya ini. Karena pencerahan kalbu ini kan mewajibkan hafalan. Iya. Alhamdulillah, sudah bisa pulang ceramah nanti ke Palu. Masih butuh belajar juga, Pak. Nah, bagaimana dengan Sya'ban? Itu punya cerita khusus tidak soal itu? Ya. Selain dari yang disampaikan Arya tadi, saya bersyukur sekali bisa bergabung di keluarga besar OSC, bisa bergabung menjadi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang jelas sudah sangat baik track recordnya. Kemudian di dalam kampus UMI ini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki prestasi yang lebih unggul lagi, Pak, bisa tergabung dalam UKM kegiatan mahasiswa yang sangat mengembangkan skill dan keahlian kita masing-masing. Selain itu juga mungkin kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi seperti apa yang disampaikan Arya tadi, bahwa UMI ini ada pesantren pencerahan kalbunya. Di situ kita diajar bagaimana membimbing akhlak, menjadikan pribadi yang lebih baik lagi, dan juga selain itu kita bisa belajar mengenai Al-Quran, mengenai hafalan-hafalan kita selama kita di pencerahan kalbu itu. Kita diajar mengenai apa yang harus bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita bertutur sapa dengan orang lain, dan juga diajar bagaimana cara menghafal yang baik. Diwajibkan bagi mahasiswa yang hendak mengikuti KKN itu harus menghafal juz 30, Pak. Dan di UMI itu 6 SKS untuk pencerahan kalbu. Itu sebagai konversi mata kuliah dari dakwah, syariah, dan akhlak. Iya. Itu. Selain kita bisa lulus dengan predikat cum laude, kita juga belajar bagaimana caranya seperti layaknya di pesantren, Pak. Iya, keren sekali.
Nah, itu 6 SKS ini lumayan mendongkrak Iya. IPK sebenarnya. Iya, Pak, benar. Itu dampak 6 positifnya SKS. dari pencerahan kalbu. Selain pendidikan moral, kita juga itu berdampak baik untuk nilai IPK itu kalau untuk mahasiswa yang kejar IPK di kampus. Nah, saat ini kan pasti sudah banyak adik-adik di luar sana yang mau daftar beasiswa ini. Pasti sudah banyak yang cari info gimana caranya untuk bisa daftar dan lain-lain. Ini saya mau Arya ini kasih 2 poin tips khusus yang menurut Arya itu penting sekali untuk diketahui oleh adik-adik untuk mendaftar di beasiswa OSC Medcom ini. Iya, untuk adik-adik semua, ketika kalian mendaftar OSC, yang pertama kalian harus konsisten. Nah, ketika kalian ingin mendaftar OSC, harus konsisten dari awal sampai akhir pendaftaran dan sampai kalian lulus OSC. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah, tetap terus belajar dan terus berdoa. Pasti karena ada kata pepatah yang menyatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Nah, Syakban, itu 2 pesan khusus untuk mahasiswa calon awardee OSC Medcom, khususnya yang mau memilih UMI. Nah, Baik, kalau dari saya mungkin tipsnya yang pertama itu niat dan tekad, Pak. Karena innama a'malu binniyat, sesuatu apapun itu semua harus diawali dengan niatnya. Apabila niat kita setengah-setengah atau mungkin kayak ikut-ikutan, itu pasti bakalan menghambat kita. Kemudian yang kedua itu tekad, Pak. Kenapa saya bilang tekad? Kalau semisal kita melakukan sesuatu tanpa tekad yang benar-benar kita perjuangkan, itu bakalan menghambat kita juga. Selain itu doa dan restu orang tua juga menjadi penopang kita, Pak. Karena berdasarkan dari pengalaman saya sebelumnya mendaftar OSC, saya sempat daftar SN, SBM, beasiswa lainnya, daftar IPDN 2 kali dan gugur, Pak. Dari situ saya memperbaiki diri saya, ya Allah, saya salahnya di mana ya? Ya Allah, saya kurangnya di mana? Saya dari segi akademik alhamdulillah juga bagus, prestasi dan pengalaman organisasi juga bagus. Tapi kenapa saya bisa dikalahkan dari teman-teman saya yang bisa dibilang nilainya di bawah saya sewaktu SMA? Jadi dari situ saya mulai belajar, saya mulai ternyata banyak hal yang harus dievaluasi. Saya meminta maaf sama kedua orang tua, saya mencoba mengevaluasi diri. Saya bilang, Mak, Pak, doain kakak, saya mau kuliah dengan beasiswa. Semoga dimudahkan. Dan alhamdulillah saya bisa berada di sini dan atas berkat doa orang tua. Iya, good. Nah, sekali lagi adik-adik, itu kayaknya poin-poin yang sangat penting ini di obrolan kita. Untuk adik-adik yang tertarik mendaftar sebagai calon awardee beasiswa OSC Medcom, khususnya untuk pilihan Universitas Muslim Indonesia. Nah, saya mau ini Arya, sebelum tutup, 3 kata tentang OSC Medcom. 3 kata, kita harus kuliah. Kita harus kuliah. 3 kata untuk Umi dari Syakban. Masya Allah, bersyukur, dan alhamdulillah. Itu. Good. Nah, itu adalah obrolan singkat kita tentang OSC, beasiswa OSC Medcom Online Scholarship Competition, khususnya untuk Universitas Muslim Indonesia. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, sekali lagi sebelum saya tutup, saya kembali mengingatkan kepada seluruh penonton channel YouTube Universitas Muslim Indonesia untuk selalu mengupdate informasi terkini terkait UMI hanya di akun media sosial resmi, Instagram UMI ACID, YouTube UMI Makassar, dan Facebook UMI Makassar. Sekian dari saya selaku host. Saya tutup dengan ucapan Wallahualam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.